Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pencari ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang mail server. Dengan tujuan memahami fungsi mail server, yang kedua mengenal protokol mail server, yang ketiga mensimulasikan mail server dengan aplikasi Kisco Packet Tracer. Untuk pengertiannya, mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Selain mail server, di sini terdapat web mail server. Pertama, ada fungsi mail server dulu aja, berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Web mail server sendiri adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet berbasis web. Untuk protokol email ada 3, yaitu protokol SMT, Simple Mail Transfer Protocol, POP3, Post Office Protocol versi 3, dan IMAP. Apa itu SMT? SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan mail transfer agent atau MT yang ada dalam server email Anda. SMTP itu sendiri ada di port 25 dan port 426 yang menggunakan port SSL atau TLS, nama lainnya SMTPS. Untuk POP3 sendiri adalah versi terbaru dari protokol Post Office Protocol 3, standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal, seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya, tanpa penyimpanan salinan di server. Biasanya dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Apabila mengakses akun email yang sama dari perangkat berbeda, maka hal ini perlu dilakukan langkah antisipasi semisal perangkat kedua tidak mengunduh email sementara perangkat pertama sudah menghapusnya. Untuk POP3 sendiri berada di port 10, ini tanpa dienkripsi, port 95995, port SSL atau TLS, nama lainnya POP3S. Kelebihannya, ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal, Anda tidak perlu terhubung ke internet, berarti tidak memakai internet. Untuk kekurangannya, semua pesan akan disimpan ke komputer dan mengurangi space pada hard disk komputer. Semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer karenanya potensi komputer terinfeksi virus dari email lebih besar. Oke, selanjutnya ada IMAP, Internet Message Access Protocol. Seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal email, hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerjanya. Kalau IMAP ini merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. IMAP ini terdapat pada port 143 yang tanpa dienkripsi, yang port 993, port SSL atau TLS, nama lainnya IMAPS. Kelebihannya, mengakses email dari mana saja melalui perangkat berbeda, boleh. Terus email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Kekurangan IMAP, ini ada layanan hosting yang tidak mendukung IMAP, email disimpan pada server sehingga mengurangi display hosting. Komponen mail server ada 3, yaitu MUA, Mail User Agent. Yang kedua ada MTA, Mail Transport Agent. Dan yang ketiga MDA, Mail Delivery Agent. Cara kerja web sendiri memiliki 2 server yang berbeda. Yang berfungsi sebagai outgoing server itu yang mengirim, sending email. Setelah yang kedua adalah incoming server, yaitu pembalas email. Oke, jenis-jenis mail server ada 3 juga.
Sendmail, Postfix, Gmail ini cuma beberapa aja ya. Ada banyak aslinya. Contoh mail server ini tergantung komponennya. Mail server MTA itu tadi ada Postfix, Exif, Gmail, Mails, Find, dan Netscape. Untuk komponen mail delivery agent MDA contohnya yang berfungsi mendistribusikan email datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Komponen mail user agent MUA contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Oke, sekarang kita masuk ke percobaannya. Pertama, di skenario dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server digabungkan dengan DNS server. DNS server sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada Particulum Web Server dan FTP Server. Skemanya kita pakai sama ya, yang kayak web server, FTP, dan DNS. Cuma di sini ini pakai DNS berfungsi untuk mentranslasikan IP. Berarti ini kita tidak menggunakan IP, tapi menggunakan domainnya, yaitu yang kayak tadi, jarcom.com tadi. Yang pertama, langkah percobaan. Buatlah skema jaringan gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan DNS server dan mail server. DNS sudah kita sambungkan, sudah tersambung maksudnya. Kita coba cek aja yang mail server ya. 43.43.43.4. Kita buka dulu aplikasinya. Oke, kita lanjut ke aplikasinya. Kita cek apakah sudah tersambung ping 43.43.43.4. Sudah tersambung ya ini dengan mail ini, mail server sudah tersambung. PC 4, coba juga CMD ping 43.43.43.4. Sudah tersambung juga dengan mail server. Lanjut laptop. Coba ping 43.43.43.4. Sudah tersambung juga ya ini ya, laptopnya ya. Lanjut smartphone. Ping 43.43.43.4. Oke, sudah tersambung juga. Selanjutnya, tambahkan entry DNS.com pada DNS server. Oh, ini tadi yang di DNS service ini ya. Ini tambahkan yang ke arah mail server dengan menggunakan domainnya. Jadi kita nggak perlu pakai IP-nya. Kita pakai domain ini mailku.com. Oke, selesai. Selanjutnya, pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup mailku.com. Oke, itu kita coba apakah bisa tersambung tanpa menggunakan kayak ini tadi, pakai IP-nya nslookup seperti mailku.com. Bentar, sudah tersambung ya ini ya. Dan laptop kita coba juga nslookup mailku.com. Sudah tersambung juga. Kita lanjut yang selanjutnya. Pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti berikut. Oke, ini mail server. Kita ke service, ke emailnya, kita on-kan semua. Domainnya pakai mailku.com yang sudah terdaftar di DNS tadi. Ini untuk user 1 kita pakai ke PC, user 2 ke laptop. Oke, ini udah kita buat. Selanjutnya, pada PC 1 kita konfigur aplikasi email client dan coba mengirim email dari user PC 1 ke user PC 2 laptop. Oke, kita coba ya. Ini kita konfigur dulu. Coba masuk email ini. Kita konfigur email. Kita pakai username. Ini untuk mengirimnya. Ini username sama passwordnya ya nanti. Oke, kita udah konfigur. Kita coba kirim ke user 2@mailku.com.
tes cobanya, tes subjeknya ini pesan percobaan dari PC 1. Kita send sukses ya. Terus selanjutnya ini sudah, lalu kita konfigur aplikasi pada laptop. Oke, situ kita cek laptop ya, emailnya, konfigur email. Ini udah konfigur, udah seperti ini ya. Sama, lanjut, kita resave. Nah ini udah masuk dari PC 1 tadi ya. Kita coba lihat. Ini pesan percobaan dari PC 1, kita coba balas ya. Reply. Oke. Terima kasih. Kita send sukses ya. Oke. Selanjutnya pada aplikasi mail kalian coba reply yang masuk tersebut dan kemudian coba cek. Oke, tadi udah kita reply, kita cek ke PC 1 juga. Ini kita receive. Nah ini udah ya, udah masuk ya. Oke, terima kasih tadi. Oke, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you ke next video guys.